Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bella Cantika Putri, NIM A1C3 18024 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler A 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak parabola, yaitu materi Fisika SMA kelas 10. Tugas ini merupakan mata kuliah telaah kurikulum Fisika SMA. Sebelumnya, adik-adik semua tahu nggak ya, apa itu gerak parabola? Iya, coba Vista dijawab. Iya, betul. Jadi, gerak parabola itu merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X horizontal merupakan GLB dan sumbu Y vertikal merupakan GLBB. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya itu berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Nah, adapun contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Nah, selanjutnya yaitu jika kita memperhatikan gambar di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola itu memiliki 3 titik kondisi. Yang pertama yaitu pada titik A, kita lihat pada sumbu A, merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal atau V0. Dan pada titik B, benda berada di akhir lintasannya. Lalu pada titik C merupakan titik tertinggi benda. Benda berada pada ketinggian maksimal atau Y maksimal. Pada titik ini kecepatan vertikal benda besarnya 0, yaitu Vy di titik C sama dengan 0. Selanjutnya yaitu komponen gerak pada gerak parabola. Nah, gerak parabola ini merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal sumbu X dan komponen gerak vertikal atau sumbu Y. Nah, komponen gerak parabola sisi horizontal pada sumbu X atau Vx yaitu komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X atau Vax sama dengan 0 sehingga X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. Lalu terdapat sudut theta antara kecepatan benda V dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu, sehingga rumusnya yaitu Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan V0 cos theta 0. Lalu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda X pada selang waktu T dapat kita hitung dengan rumus X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. Selanjutnya yaitu komponen gerak parabola pada sisi vertikal, yaitu pada sumbu Y. Nah, komponen gerak vertikal itu besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi percepatan gravitasi pada sumbu Y. Jadi, kamu harus pahami bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi. A/Y sama dengan min G. Lalu terdapat sudut theta antara kecepatan benda V dengan komponen gerak vertikal Vy sehingga Vy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang Gt. Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal Vy pada selang waktu T dapat kita cari dengan rumus Vy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang Gt. Kita dapat mencari ketinggian benda Y pada selang waktu T dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, lalu kita akan menganalisis komponen-komponen pada gerak parabola, yaitu yang pertama menentukan waktu untuk ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum ini dicapai pada saat benda mencapai titik tertinggi pada sumbu Y. Pada ketinggian maksimum, kecepatan benda di titik tersebut ialah 0, Vy sama dengan 0. Lalu secara matematis, rumus menentukan waktu untuk ketinggian maksimum dituliskan sebagai berikut. Tp sama dengan V0 sin theta per G. Selanjutnya itu menentukan waktu untuk kembali ke posisi atau ketinggian semula.
Waktu yang ditempuh benda selama bergerak di udara dari posisi awal ke posisi akhir pada ketinggian yang sama adalah sama dengan 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Sehingga kita peroleh persamaan waktu mencapai jarak maksimum atau TT sama dengan 2 kali TP, sama dengan 2 V0 sin alfa per gravitasi. Selanjutnya yaitu menentukan ketinggian maksimum. Untuk menentukan waktu untuk ketinggian maksimum, kita gunakan persamaan kecepatan yang kedua yaitu Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin alfa kuadrat dikurang 2Gy. 0 sama dengan V0 kuadrat sin alfa kuadrat dikurang 2GH max. 2GH max sama dengan V0 kuadrat sin alfa kuadrat. Lalu kita peroleh persamaannya yaitu ketinggian maksimum yaitu sama dengan V0 kuadrat sin alfa kuadrat per 2G. Selanjutnya yaitu menentukan jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum ini merupakan jarak maksimum yang ditempuh dalam sumbu X arah horizontal. Untuk memperoleh persamaannya, digunakan tinjauan pada sumbu X. Ingat, untuk menentukan jarak pada arah horizontal, digunakan persamaan X sama dengan V0 sin theta X, Tx, di mana besarnya Tx sama dengan 2 Tp. Tx sama dengan 2 Tp sama dengan 2 V0 sin alfa per G. X sama dengan V0 cos alfa Tx. Lalu kita turunkan lagi menjadi X max sama dengan V0 cos alfa dikali 2 V0 sin alfa per gravitasi. Lalu persamaan akhirnya yaitu X maksimum atau jangkauan maksimum sama dengan 2 dikali V0 sin alfa cos alfa per gravitasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak parabola. Nah, gerak parabola ini banyak sekali kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita menembakkan peluru, ketika kita menendang bola, atau melemparkan bola basket ke keranjangnya. Nah, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak gerakan benda yang berbentuk demikian. Di antaranya gerak bola basket yang dilemparkan secara vertikal, gerak bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh, dan gerakan peluru yang ditembakkan dari permukaan bumi menuju titik tertentu. Nah, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Beberapa contoh gerakan jenis ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari meliputi gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi gerak parabola. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal gerak parabola. Yaitu contoh soalnya, sebuah peluru ditembakkan secara mendatar dengan kelajuan 50 meter per sekon dari sebuah meriam dari atas sebuah gunung. Jika percepatan gravitasi bumi yakni 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian bukit 100 meter, berapakah waktu yang diperlukan peluru untuk menyentuh tanah dan berapakah jarak mendatar yang dicapai peluru tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian bukit yaitu 100 meter. Dan ditanya, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. Dan jarak mendatar yang dicapai peluru atau S. Lalu pembahasannya, yang pertama waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. Y sama dengan setengah GT kuadrat. Y sama dengan setengah GT kuadrat. Y-nya kita masukkan 100 setengah dikali gravitasi 10 T kuadrat. Lalu kita dapatkan T-nya akar 20 sama dengan 2 akar 5 sekon. Jadi waktu yang diperlukan peluru mencapai tanah adalah 2 akar 5 sekon. Lalu jarak mendatar yang dicapai peluru atau S sama dengan V dikali T.
S sama dengan 50 dikali 2 akar 5 sama dengan 100 akar 5 meter. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai gerak parabola. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.